Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyenang Ben yang dibuat oleh komunitas PPC. Pada malam hari ini saya akan membahas apa yang menarik untuk IHSG kita ke depannya, apa yang terjadi pada perdagangan hari ini, dan beberapa hari ke depan bagaimana view tentang IHSG kita. Ya sebelumnya saya minta untuk yang ini jangan di skip dulu ya, bahwa PPC ini ternyata entah mengapa memiliki akun palsu ya, ada beberapa akun yang memalsukan. Jadi teman-teman butuh mengerti bahwa ini cara membedakannya paling gampang adalah bahwa rekening PPC yang asli hanya di 1170984214 dengan grup yang dapat dicetak dua arah dan kita memberikan edukasi saham, sedangkan yang palsu memakai rekening virtual dan lain sebagainya, kemudian grupnya nggak bisa dicetak dan mereka dengan cara mopit itu modal dan profit, artinya investasi dan juga mengadakan trading bareng seperti itu. Jadi kalau kalian search di Telegram ya, para pencari cuan ya. Ini adalah link dari PPC @para pencari cuan yang asli ya. Ini foto profil seperti ini ya. Kemudian yang palsu PPC @para pencari cuan, disamakan supaya teman-teman terjebak, tertipu ya. Tapi kalau teman-teman bedakan dari foto profil sudah terlihat ya, ada perbedaannya. Kemudian ini adalah yang asli ya. Yang asli saya mencantumkan link dari channel YouTube ini, komunitas PPC, dengan ini link yang asli seperti ini ya. Kemudian yang palsu seperti ini linknya para garis bawah pencari garis bawah cuan, yang lalu mereka para pencari cuan dengan double N, lalu para pencari cuan satu dan lain sebagainya. Mereka sering mengubah-ubah untuk mengelabui teman-teman yang nggak paham apa-apa seperti itu. Dan yang perlu berhati-hati ketika kalian di chatting mereka, kalian akan disuruh install ini aplikasi ini, di mana aplikasi ini dapat meremote handphone kalian atau komputer kalian sehingga data kalian bisa diambil mereka. Bahaya sekali ya. Kemudian juga yang palsu ini mengadakan program investasi seperti ini ya, kalian bisa baca seperti ini. Dan juga mereka sering meng-add member sendiri, kemudian yang di-add ini akan dihapus ya supaya nggak kelihatan, dan mereka di grupnya nggak bisa di-chatting ya, grup satu arah saja seperti itu. Jadi saya tekankan bahwa grup yang asli dan PPC yang asli dan akun saya yang asli tidak pernah menawarkan investasi dan lain sebagainya. Dan saya juga nggak pernah tiba-tiba chatting ke member ya. Kalau kalian barusan join, tidak pernah saya chatting secara langsung seperti itu. Jadi teman-teman mesti hati-hati ya. Jadi ini penjelasannya lagi, kalian harus pahami ya teman-teman, jangan sampai tertipu seperti itu ya. Yang paling gampang membedakannya adalah dengan nomor rekening seperti itu ya. Kemudian sebelumnya saya membuat disclaimer bahwa video ini tidak saya buat untuk menyerang atau nama atau tertentu ya. Jadi saya tidak akan menyerang atau menyebut nama tertentu, dan saya di sini bicara sebuah konsep. Saya mohon maaf apabila saya menggunakan istilah yang mirip, yang sama, ataupun juga foto-foto yang screenshot yang agak sama, mungkin seperti itu ya. Jadi please teman-teman jangan jadi kompor. Dan saya minta semua pembahasan di sini ini adalah pendapat saya pribadi, analisa saya pribadi. Silahkan kalau cocok diikuti. Kalau memang teman-teman punya analisa yang lain, silahkan ya. Jangan memakai ini sebagai acuan mentah-mentah seperti itu ya. Oke, ya hari ini saya akan membahas Enjoy the Show dengan gestarnya Aisyah dan Bumi ya. Kita boleh nonton tapi harus sopan. Ini yang mau saya bahas pada hari ini ya. Hari ini kita tahu bahwa saham Aisyah dan saham Bumi secara luar biasa ya manggung hari ini ya. Setelah Aisyah ARB 3 hari, ini hari ketiga, dan kemudian ternyata dinaikkan ya. Tiba-tiba dinaikkan oleh bandarnya seperti itu. Ya, dan juga Bumi hari ini kemarin sempat bangun sebentar, dan hari ini juga sampai ke 58, tapi closingnya dekat dengan 50 lagi seperti itu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang mau saya bahas Aisyah ya. Aisyah terlihat ya, ini kurvanya seperti ini ya. Ini hari ini open ARB langsung ya, dan sepanjang hari sampai jam 2 sore ya, ARB tiba-tiba mendadak dinaikkan oleh bandarnya ya, seperti itu dinaikkan, dan ada yang HK dan lain sebagainya ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah berhasil copet dan lain sebagainya, ada yang sudah sangkut dan berhasil keluar seperti itu ya, karena waktu suspend di 168 seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang berhasil jual, ada yang masih simpan, dan bahkan ada yang masuk di harga arah mungkin ya, seperti itu ya. Saya lihat ada kiriman dari teman, ada sebuah grup yang merekomendasikan untuk membeli di arah untuk dijual keesokan harinya seperti itu ya. Jadi itu sah-sah saja, tapi yang pasti hari ini
Aisyah secara luar biasa ya, ini hanya terjadi sekitar mungkin 15 menit ya, 15 menit 20 menit dan langsung closing arah. Seperti itu ya. Jadi ini yang terjadi di Aisyah. Nah, teman-teman mesti ngerti bahwa semua skenario ini adalah sudah dirancang oleh bandarnya ya. Jadi di sebuah saham itu ada yang namanya bandar yang menggerakkan dan mengatur pergerakan harga alias sutradara dari sebuah saham tersebut ya. Jadi kalau saham hari ini Aisyah naik karena bandarnya mengizinkan untuk naik dengan cara menghaka seperti itu ya. Nah, teman-teman yang perlu paham ada satu hal, saya sudah beberapa kali menjelaskan kepada teman-teman di PPC bahwa saham Aisyah ini masih dimiliki oleh ini ya, pemegang sahamnya masih ada perusahaan-perusahaan seperti ini. Tapi mereka memilikinya 32%, 6%, 6%, dan 5%. Sedangkan di masyarakat 49,48%. Artinya apa? Artinya masa depan Aisyah ini masih abu-abu menurut saya ya. Antara ini mau benar-benar naik atau ini mau benar-benar membuang barang ke retail ya. Karena ini adalah efektif per tanggal 31 Juli ya. Nanti kalau ada update kalian bisa perhatikan apabila jumlah saham di masyarakat yang beredar ini lebih besar ya, semakin membesar, itu pertanda yang kurang baik buat perkembangan Aisyah ke depannya. Karena kita mengerti bahwa di Indonesia itu terutama, ya saya tidak berbicara di luar negeri ya, tapi di Indonesia perusahaan dengan kepemilikan masyarakat yang banyak itu rawan sekali seperti itu ya. Kalau kita tahu dulu ada saham TMPI yang dipelesetkan tempat makam para investor ya, di mana kepemilikan masyarakat mencapai 99% seperti itu ya. Akhirnya delisting juga. Jadi teman-teman mesti memperhatikan ya. Nah, untuk saham Aisyah, kemarin itu saya sempat share dengan teman ya di sini ya, di grup ini. Saya share dengan teman bahwa saham Aisyah ya. Ya. Kemarin malam itu saya bilang pada teman-teman ya, saya enggak share ini di orang banyak ya, karena ini adalah saham yang sedikit tricky, dalam arti berbahaya buat teman-teman apabila tidak paham dan mengikutinya. Saya cuma bilang kemarin malam bahwa Aisyah saya rasa akan naik sekali lagi. Saya hanya bilang seperti itu. Aisyah saya rasa akan naik sekali lagi ya. Jadi saya bilang pada teman-teman yang ada di sini, ini grup kecil yang saya buat sendiri ya untuk membicarakan banyak hal seperti itu. Jadi Aisyah saya rasa akan naik sekali lagi ya, seperti itu. Jadi memang saya kemarin bahas seperti itu ya. Jadi memang Aisyah ini saya memprediksikan bakal naik sekali lagi. Kenapa saya bisa memprediksi hal seperti itu yang memang terkadang agak susah ya, agak susah untuk untuk dianalisa secara teknikal seperti itu ya. Tapi saya melihat bahwa saya memiliki sebuah logika bahwa jika kepemilikan dari sebuah perusahaan itu masih banyak ya, perusahaannya akan melakukan dua hal. Yang pertama akan merawat perusahaan tersebut ya, artinya tidak membiarkan harganya sampai ke 50 secara langsung seperti itu ya. Dalam tanda arti merawat akan menaikkan harga dan memaintain. Itu pilihan pertama ya. Pilihan pertama akan dijaga karena ini ada perusahaan yang baru yang masuk yang mendirikan Aisyah, sedangkan perusahaan yang lama sudah keluar seperti itu ya 2 tahun yang lalu. Nah, tapi opsi yang kedua adalah perusahaan ini merasa bahwa perusahaan ini Aisyah ini tidak dapat diselamatkan. Yang dilakukan adalah dia menggoreng sahamnya. Dengan tujuan apa? Ketika harga dinaikkan, orang akan tertarik ya. Hari ini show-nya sangat luar biasa sekali, terlihat ya di running trade penuh, di top gainer ada, retail-retail pada terbelalak ya, wah Aisyah luar biasa sekali ya, Tapi dibalik dari hal itu ada dua kemungkinan yang saya bilang. Yang pertama adalah sahamnya ini benar-benar akan di-maintain dan dibawa naik oleh bandarnya, kemudian dijaga di sebuah harga ya. Atau yang kedua, di mana bandarnya itu diinstruksikan oleh perusahaan untuk membuat show yang menarik sehingga bandarnya bisa berjualan ya. Emiten bisa berjualan kepada masyarakat. Itu yang terjadi. Jadi ada dua hal yang akan terjadi, seperti ada dua skenario yang harus kita perhatikan jika kita memang berminat ya untuk bermain Aisyah seperti itu ya. Berminat untuk ikut serta dalam show ini seperti itu.
Jadi teman-teman mesti memahami hal ini. Jadi harga naik itu belum tentu jelek, tapi juga harga naik tidak mesti akan bagus seperti itu. Jadi menurut saya kemungkinannya seperti itu. Makanya saya bilang pada teman di grup kecil tadi bahwa memang Aisyah ini bakal diangkat, akan diangkat entah kapan ya, saya nggak ngerti. Tapi saya bilang pantau Aisyah saja. Dan ternyata hari ini secara luar biasa di sesi 2 ya jam 2 sore tiba-tiba langsung ditarik naik ya. Kita akan lihat apa yang terjadi di Aisyah ya. Kita akan buka blog sumarinya bahwa ternyata memang ada yang nada di harga ARB 128, ternyata broker CS ya. Broker CS membeli 2,2 miliar di harga 128. Seperti itu. Kemudian nah ini YB KSMG ini jelas ini adalah broker copet menurut saya, dan kemungkinan besar mereka akan unloading barang besoknya ya. Besok akan unloading barang juga mungkin KK. Tapi menurut saya YB KSMG itu adalah broker yang cuman mengambil keuntungan saja, apalagi YB average-nya cukup tinggi ya, dan seperti itu menurut saya. Jadi dan ternyata ini YP adalah retail ya, YPPD adalah retail yang banyak sangkut di Aisyah menurut saya. Tadi melepas barangnya secara besar-besar karena mereka melihat ini potensi, sudah saya lepas barangnya seperti itu ya. Nah, dari broker summary ini kita lihat bahwa rata-rata yang beli adalah broker-broker yang cukup asing ya buat kita, AO, XA, DH, FZ, GR, ZP ya, YJ. Kebanyakan dipakai oleh bandar seperti itu, terutama CS ya. Tapi yang jualan itu jelas retail, CC itu Mandiri, YP Mirai, PD iPod, SQ, BCA Sekuritas ya. Rata-rata seperti itu ya, ada AI dan lain sebagainya. Ini yang berjualan. Nah, besok akan menentukan sekali buat pergerakan Aisyah, di mana apakah bandarnya akan memaintain dan terus menggerakkan harga ke atas ya, bisa jadi arah lagi atau memang hanya kejutan sesaat ya. Yang pasti yang saya lihat tadi adalah bahwa harga suspend sebelum suspend itu 168 ya. Terlihat bahwa di chartnya Aisyah ini ya, saya bukakan chart Aisyah ya. Bahwa tadi sempat Aisyah itu ya ini sempat menyentuh di harga 168 ya, 168 kemudian sempat turun dan kemudian naik lagi seperti itu. Artinya apa? Artinya memang bandarnya ini mengizinkan untuk retail bisa lepas seperti itu ya. Retail bisa lepas. Bisa jadi bandarnya ini bandar yang baik, tapi kita tidak pernah ngerti skenario akhirnya ya. Kalau ternyata memang diangkat naik ke atas dan kemudian di ARB lagi sampai lebih dalam lagi, berarti memang bandarnya ini memang mengendaki lebih banyak sangkutan yang masuk, seperti dalam arti mereka berjualan ketika nanti harganya dibawa ke atas seperti itu ya. Saya rasa saya tidak mengikuti berapa mereka membeli saham Aisyah seperti itu ya, apa 168 atau saya nggak ngerti, tapi memang menurut saya dalam posisi sekarang perusahaan yang membeli itu mungkin belum dapat untung yang cukup besar ya, karena kalau mereka membeli di harga 168 atau harga 150-an masih untungnya masih kecil. Tapi ketika nanti harganya bergerak ke 300 ya, dibawa naik dan lain sebagainya, akan lebih banyak retail yang tertarik ya, apalagi ketika harganya sudah mulai stabil naik di atas seperti itu ya. Jadi ini pendapat pribadi saya mohon teman-teman ya perhatikan sekali kalau mau main di saham Aisyah, teman-teman harus punya kedisiplinan yang tinggi seperti itu ya, dan harus pasang stop loss. Jadi jangan sampai teman-teman nyangkut, dan saya tidak mau menjadi pihak yang disalahkan karena saya mempromosikan Aisyah. Tapi inilah secara logika bandarmologi yang akan terjadi di saham Aisyah ya. Itu dari saya seperti itu ya. Karena nanti saya akan tunjukkan kemarin itu ada satu komen yang menurut saya nggak tahu orang itu kenapa komen seperti itu, tapi saya bukakan saja ya. Saya bukakan saja komennya supaya teman-teman bisa baca semua. Ya ini komennya dari Pak Rismanto, sialan nggak Om Ben, aku jual BBRI gara-gara videomu ini, ternyata malah naik, sial. Ini dia posting 12 jam yang lalu ya, saya nggak ngerti. BBRI, saya akan coba buka chart BBRI ya sebentar. Jadi menarik sekali ya, kenapa bisa ada omongan seperti itu ya. Saya coba lihat chart BBRI dulu saja.
Iya, chart dari BBRI kita lihat. BRI sempat naik. Iya, memang sempat naik ya. Saya posting video ini tanggal berapa ya? Ini saya posting di 1 September ya. Saya posting di 1 September. Sebentar ya, tanggal 1 ya, tanggal 1 saya posting ya. Ternyata memang besoknya naik ya, seperti itu ya. Saya tidak menyarankan jual ya, dan seingat saya di video tersebut tidak ada kata-kata saya yang menyarankan jual seperti itu ya. Makanya saya bilang pada teman-teman di sini, sekali lagi saya ingatkan, semua analisa saya ini silahkan kalian cerna dulu ya. Kalian cerna, apabila cocok ya lanjutin, kalau enggak ya skip aja, seperti itu ya. Itu untuk saham Aisyah ya, pendapat saya mengenai saham Aisyah seperti itu. Lalu ada saham Bumi ya, saham Bumi terlihat dari ini sempat bangun ya, pagi-pagi bangun sampai 58, kemudian turun nyentuh 53, kemudian naik ke 57, kemudian sideways di 54 ya, 54 55, kemudian akhirnya sempat sentuh 50 dan closing di 52 seperti itu ya. Kita lihat dari Bumi bahwa kepemilikan saham masyarakatnya sudah besar 77% seperti itu ya, sedangkan perusahaan pengendalinya hanya memegang 21% ya. Jadi teman-teman mesti paham ya, apa yang terjadi di Bumi, dan saya juga jangan sampai kalian ada sangkut ya di Bumi ya, ketika dia tidur lagi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya saham Bumi ini saya tidak ngerti kenapa beberapa hari terakhir ya, saya akan bukakan ya, saya buka di Google, banyak sekali yang ngulas saham Bumi tiba-tiba ya. Coba saya buka saham Bumi aja. Ya, ini newsnya ya. Newsnya banyak sekali ya, banyak sekali. Bangkit dari Gocap begini, cerita saham sejuta umat, saham Bakri bangkit, saham Bumi itu demun ya, katanya seperti itu, katanya si CNBC ya. Terus tiba-tiba dengan melunasi utang, Bumi optimis keluar dari harga Gocap ini tanggal 24 Juli ya, seperti itu ya. Banyak kalau kalian searching ya, ini saham Bumi ini beritanya banyak sekali ya. Ini mantap, produksi batubara Bumi naik 5% di semester 1 kemarin ya. Ya, jadi 3 dekade listing inilah peluang Bumi untuk comeback seperti itu. Jadi memang sudah ada pemberitaan ya, semester 1 produksi Bumi Resources naik 5% ya. Harga batubara Bumi tekor. Jadi mulai kembali disorot dalam news seperti itu ya. Itu menurut saya seperti apa yang saya ceritakan di video-video sebelumnya ya, bahwa news bisa dipakai untuk menjadi media untuk menyadarkan masyarakat, ini masih ada saham Bumi loh, seperti itu ya. Ketika orang sudah mulai lupa, ketika mungkin ada orang-orang yang baru masuk ke dalam dunia saham itu lupa kalau memang ada saham yang bernama Bumi, seperti itu ya. News berfungsi untuk mengingatkan, seperti itu ya. Tujuannya apa? Kalian tahu sendiri, kepemilikan masyarakatnya sudah besar, perusahaannya mungkin juga, saya tidak ngerti, saya tidak membedah secara fundamental seperti itu ya. Tapi menurut saya dari dari seperti ini menurut saya hal yang perlu dicermati ya. Nanti kalau keluar lagi beritanya ya, komposisinya ini sudah berubah lagi dan masyarakatnya lebih besar lagi, berarti ada hal-hal yang cukup membahayakan menurut saya. Apalagi kalau saham ini sempat tidur lagi ya. Itu saham Bumi. Kemudian saham energi kemarin ARA seperti biasa, di dekat ARA ada yang merekomendasikan beli ya. Saya tidak ngerti pertimbangannya apa, tapi yang terjadi hari ini adalah dari harga 67 ya, dia naik ke atas 70, kemudian dia turun langsung. Ini tiba-tiba ARB ya, ARB membalik ke atas ke 67 ya, sempat naik 68, ARB lagi dan akhirnya tidur di ARB ya, seperti itu. Jadi ini adalah datanya ya. Artinya apa? Artinya orang yang jualan di 68 ke atas itu sangat sedikit ya, dibandingkan orang yang jualan di 67 ke bawah, seperti itu. Jadi yang beli di dekat ARA ya, saya berharap bisa cuan ya, karena memang cepat sekali tadi pagi ya, seperti itu. Dan persentasenya juga, publiknya juga sudah 59% ya, 59%. Ini yang perlu mendapat perhatian buat teman-teman kalau mau main di saham energi, Bumi, BRMS dan kawan-kawan, seperti itu ya, saham-saham dalam tanda kutip yang dimiliki oleh keluarga Bakri. Jadi teman-teman mesti memahami, mesti paham akan kondisi perusahaan ini ya, seperti itu.
Jadi ini adalah prinsip dasarnya ya, prinsip dasar yang saya mau ingatkan bahwa bandar memegang kendali atas pergerakan sebuah saham dan kenaikan harga sebuah saham terjadi karena seizin bandarnya. Jadi Aisyah Ara itu karena seizin bandarnya, bukan karena retail yang menghak saham ini untuk naik, tidak ya. Jadi jangan berpikir kalau persentase masyarakat besar, masyarakat bisa menaikkan saham ini. Saya tidak bisa karena dibutuhkan koordinasi ya, koordinasi yang baik kalau masyarakatnya memang besar, tapi kan tidak mungkin mereka berkoordinasi sebaik bandar berkoordinasi. Jadi seperti itu. Intinya adalah bandar itu memegang pergerakan harga sebuah saham dan kenaikannya diizinkan. Jadi kalau Bumi memang bangun dari 50, bukan karena retail yang HK banyak, tapi memang diizinkan untuk bangun dari 50 seperti itu. Itu yang perlu teman-teman pahami. Ya, lalu ini teman-teman, ini saya dapatkan screenshot dari seorang teman ya, dari seorang teman mengirimkan kepada saya bahwa hari ini ada sebuah grup yang bilang bahwa Bevin by now max price-nya 444 ya di jam 1.36. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Saya tidak peduli ini grupnya siapa dan saya tidak mau cari tahu nih grupnya siapa, tapi yang mau saya bahas adalah teman-teman harus mengetahui konsepnya ya, yang tadi saya omongkan ya, bahwa jadilah penonton yang baik ya ketika teman-teman mau bergabung ke dalam sebuah show ya, jangan mengambil alih panggung seperti itu ya. Menurut saya kita akan lihat apa yang terjadi di saham Bevin. Saham Bevin ini saham yang menarik dari awal ya. Kita akan lihat ini broadcast ini jam 1.36 ya, ada jam 1.36, kemudian kita lihat chartnya di 1.36 ya. 1.36 ini harganya masih 428, kemudian bergerak naik ke 4.36 ya dalam 1 menit. Kemudian sempat naik di 4.40, turun ke 4.32, dan memang maksimalnya di 4.44 seperti ini ya tadi, buy maksimalnya di 4.44 seperti itu ya. Setelah di 4.44 dia turun ke 4.36, naik ke 4.40 2 kali 2 menit ya, kemudian dia turun ke 4.32, ini 4.44-nya, dan berakhir close di 4.24. Jadi menurut saya karena ini bukan sebuah kebetulan ya untuk naik ke 4.44, karena saya tuh suka memperhatikan saham-saham yang memang saya pantau ya. Saya suka memperhatikan sekali, dan beberapa kali ada grup yang memang suruh HK membernya, dan saya memang beberapa juga tahu grupnya itu membernya juga besar ya, dengan kapasitas uang member yang cukup besar menurut saya ya per orangnya. Jadi memang memungkinkan sekali untuk mengerek pergerakan harga. Tapi yang perlu diingat teman-teman, prinsip tadi bahwa yang menaikkan sebuah harga adalah bandar, dan bandar yang mengizinkan untuk harganya bergerak naik. Jadi retail tidak bisa menaikkan harga dari sebuah saham secara signifikan ya, dan ini terbukti sampai 444 kemudian diguyur ke bawah seperti itu ya. Jadi menurut saya yang beli di harga ya ini ya tadi ya 436 ke atas sampai 444 ya langsung auto loss ya, auto floating loss seperti itu ya. Terlepas memang mereka punya strategi money management dan lain sebagainya, tapi menurut saya pribadi, ini pendapat saya itu prinsip entry-nya adalah saya antri cicil di area supportnya. Saya tidak mau gangguin si bandar ini untuk membuat show ya. Ketika saham ini menarik, saya selalu antri di area support ya. Seperti itu. Jadi saya akan tunjukkan chart dari saham Bevin ya. Saham Bevin, saya akan tunjukkan. Ini sudah saya gambar dari sejak lama ya. Ini adalah garisan-garisan supportnya ya. Dan terlihat memang saham Bevin ini kemarin sempat mantul di 408 di area support, kemudian bentuk candle hammer ya. Hari ini IHSG kurang kondusif dan dibanting ke bawah ke 408 lagi. Artinya memang 408 ini jadi area perhatian saya. Dua garis ini menjadi area entry saya seperti itu ya. Jadi saya memang pantau dia di sini ya, dan kemudian dia bergerak naik ke ini ke 444 ya, yang tadi harga tertingginya 444, kemudian closing di harga 424, di mana 424 adalah titik dari resist Fibonacci seperti itu ya. Jadi buat saham Bevin, kalau teman-teman mau pantau, kalian harus paham bahwa memang saham ini terlihat ya dari chartnya sering sekali PHP ya, sering sekali membentuk jarum-jarum di atas ya. Dengan ini saya bisa gambar di sini bahwa 436 ini adalah 4 ini ya, 432-nya ini adalah titik penting dari Bevin ya. Karena selama ini tidak bisa lolos dari 432 seperti itu ya. Ini kena sekali, ini sempat naik kemudian turun, yang ini juga naik dan turun, ini juga sempat 436 kemudian dia uji ke bawah ya,
ini adalah support terkuatnya di 380 menurut saya secara Fibonacci, dan hari ini dia naik dan dia turun lagi. Jadi buat saya berharap apa yang terjadi hari ini tidak mengganggu pergerakan bandar buat saham Bevin ya, karena kalau dia terganggu dia akan susah untuk lepasin ini. Tapi kalau memang saham Bevin ini besok langsung bergerak naik dan bisa tembus ke 444, artinya seperti yang tadi saya bilang di Aisyah ya, bahwa bandarnya itu memang menghendaki untuk sangkuter bisa lepas, seperti itu ya, orang bisa lepas di harga sangkutnya di jarum atasnya ini ya. Berarti memang dia masih punya plan ke depannya yang sangat bagus sekali. Tapi saya ragu sekali saham Bevin ini, semoga tidak terjadi ya. Jangan sampai dia dibawa ke 400 lagi, bahkan uji 380, itu sangat menyakitkan sekali, terutama buat yang sangkut di atas ya. Saya pribadi saya punya saham Bevin, jadi saya berharap tidak merusak pola bandar seperti itu. Jadi buat teman-teman ini saya bilang kalau teman-teman mau entry lah di area support, entry lah yang sopan di area support supaya teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal juga seperti itu ya. Saya akan kasih lagi contoh saham yang bagus juga di Adro ya. Adro ini kemarin bagus sekali ya, dan hari ini juga ini menguji area support. Kalau teman-teman tadi tahu area supportnya dan teman-teman beli di 1180 ya, kalian mungkin sudah floating profit ya seperti itu ya. Tapi buat teman-teman yang beli di bawah ini memang terlihat sekali bahwa dijagain ya. Ini saya buat garis satu lagi di sini biar lebih jelas ya, di 1085. Di 1085 itu ada yang jaga supaya dia tidak turun dari 1085. Ketika turun pun dia memantul ke atas seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu pentingnya technical analisa, pentingnya support resist adalah untuk teman-teman bisa memahami resiko dari sebuah saham dan supportnya di mana, supaya teman-teman bisa pertama tidak ganggu bandar, yang kedua adalah teman-teman mendapatkan cuan yang maksimal ya. Kalau teman-teman tadi belinya di sini ya otomatis cuannya tidak maksimal dan bahkan akan sangkut. Juga untuk saham LSIP ya, LSIP ini terlihat sekali bahwa buat teman-teman yang sempat beli di area bawah sini ya, di sekitar 1000 maksimal ya di harga support ini ya, Fibonacci-nya bahkan kemarin waktu dibanting di harga 960-an, kalian beli ya, kalian bisa sudah menikmati cuan sekitar 10% ya. Juga untuk saham Ali ya seperti itu. Jadi teman-teman mesti paham ya, ini ada garis-garis yang dibuat untuk menentukan bagaimana kita mengetahui resiko dan reward dari sebuah saham tersebut ya. Ya buat saya sih kalau mau entry Ali ya cari area pullback ya, pullbacknya di sini sampai sini ya. Jadi ini area yang ideal untuk entry karena ini memang secara tren ya, ini lihat luar biasa, garisnya tidak tersentuh ya dari bawah ya sampai atas, tidak putus seperti itu, masih uptrend berat ya dari harga 4130 sampai dia akhirnya bertengger di harga 11.000 seperti itu ya. Jadi menurut saya itulah fungsi dari sebuah technical analisa ya. Materi saya hari ini cukup, semoga membantu. Hari ini akan saya bahas request dari teman-teman ya. Ini adalah grup yang asli ya, grup yang asli di mana kalian bisa share di sini. Ini adalah para pencari cuan, ada channel Om Ben di sini ya, channel YouTube-nya. Ini bisa kalian cari ya. Kalau kalian mau gampang buka YouTube-nya ya, buka YouTube-nya Om Ben, kemudian ini ada linknya ya, kalian bisa pencet ini aja. Ini adalah link dari para pencari cuan supaya kalian lebih mudah teman-teman ya. Saya akan pengen bahas apa di YouTube hari ini, saya bilang itu. Oke, yang pertama Cepin ya. Sebentar saya lihat ini sudah berapa menit. Oke, setengah jam ya, hampir setengah jam saya bicara, saya akan agak cepat aja. Saham Cepin. Oke, saham Cepin ini masih menarik ya teman-teman. Terlihat memang ada ini support Fibonacci di 5720 yang bisa jadi patokan sebagai support ya, support terkuat. Kalau teman-teman mau mengecilkan lagi bisa di area sini ya. Ya sini. Bisa bikin kotak di sini aja. Nah, ini 5925 ini berarti ya. Seperti itu. Jadi dan dia sedang berada di area resist ya. Resistnya di 6313 seperti itu ya. Sekarang ada di 6150. Jadi untuk Cepin kalau dia batas aman Cepin ada di 5720 menurut saya ya. Di 5720 ya. Kalau dia turun dari sini hati-hati sekali. Ini Cepin lagi sideways berat ya. Sudah sideways 1 bulanan ya. 1 bulan lebih ini berhasil naik, kemudian dia turun, kemudian sempat mantul.
Ya, ini sempat mantul ya, sempat mantul di sini. Kalau mau kalian atur porsi support paling amannya di berapa, itu di 5.500 ya, seperti itu. Ini jadi jarak yang sangat lebar sekali menurut saya, jadi hati-hati buat Cepin. Ini area resist ya, kalau mau beli di 6.000 bisa, tapi ini masih dalam posisi sideways, dan ini Cepin secara tren memang masih downtrend seperti itu ya, masih downtrend, dia belum berhasil break dari garis ungu ini. Jadi itu view saya untuk Cepin, sedang berada di masa-masa sideways menurut saya untuk saham Cepin. Jadi kalau kalian mau pantau ya, kalian harus atur porsi money management yang baik ya. Itu untuk Cepin. Kemudian Akra ya, Akra. Saya akan bahas Akra. Oke, untuk Akra ini sudah kena ke ini ya, resist Fibonacci ya, resist Fibonacci-nya di yang kuat, golden ratio 618 di 3010 seperti itu ya, sempat naik ke atas, kemudian tidak kuat dan turun lagi. Jadi area paling baik untuk re-entry adalah 2800 menurut saya untuk mulai cicil ya, ini di sini sampai di sini. Iya, sampai di sini menurut saya ya, 2.800 sampai 2.600 itu kalian bisa cicil dengan pengaturan porsi ya, jangan all in langsung. Kalau dia turun dari ini 2.500 ya, itu bisa cut loss dulu karena cukup berbahaya ya. Dan perhatikan harga harga minyak dunia seperti untuk saham Akra ya. Jadi saham Akra ini berpotensi untuk menguji area kota ini. Itu analisa saya untuk saham Akra. Aisyah sudah, saya tadi bahas. Nasib, saya bahas saham Nasib. Saham Nasib ini belum saya gambar Fibonacci-nya, tapi secara tren selama dia berada di atas 193 ya, ini di sini 192 ya, selama dia 192 dia masih bagus ya, apalagi ini tertahan di area 200, terlihat masih beberapa kali sideways ya. Cuman hati-hati, ini saham yang cukup unik seperti itu ya untuk saham Nasib. View saya untuk saham Nasib tidak bisa banyak karena memang saham ini saham yang bandarnya kuat sekali ya. Jadi harus hati-hati ya untuk saham Nasib seperti itu. Kemudian Tower dan KLBF. Saham Tower ini sudah sering saya bahas ya. Saham Tower ini masih berada di atas 1050 ya, masih closingnya di 1050 hari ini. Artinya memang masih bagus ya, dengan supportnya yang aman di 1015. Artinya kalau teman-teman mau entry, bisa entry di sini sedikit ya, tidak usah banyak-banyak, tes di sini sedikit, kemudian di sini dan di area ini. Jadi masih cicilannya masih range-nya lebar menurut saya ya. Jadi kenapa sih saya tidak menganjurkan teman-teman untuk entry all in, karena IHSG kita belum kondusif. Jadi ini area lebarnya dengan 1015 ini kalau bisa sih jangan sampai jebol ya. 1015-nya ini dijaga, kalau jebol memang peluangnya turun itu sangat banyak banget gitu ya. Itu untuk saham Tower. Kemudian saham KLBF. Saham KLBF ini juga saya sudah gambar, tapi belum saya save, ini berarti Fibonacci-nya. Tapi secara garisannya selama dia berada di 14 ini ya, ini saya bikinkan, ini ada garis ya, resist, support, dan di sini ya, dia berada di sini, ini masih berada di area sideways-nya ya, seperti itu. Jadi memang masih sideways ini untuk saham KLBF ya. Saham KLBF ini masih ada sideways di box-nya. Jadi buat teman-teman yang mau beli harus hati-hati. Yang sudah punya ya, kalian perhatikan ini area support amannya. Kalau dia jebol dari sini ya akan cukup dalam, seperti itu untuk saham KLBF. Oh ya, sebelum saya lupa, saya akan berikan view IHSG ya. Tadi saya lupa bahas. IHSG kita sangat berpotensi sekali. Saya lihat dari sini ya, sangat berpotensi sekali untuk menguji 5220 ya. Selama 5220-nya ini tidak jebol, maka dia akan membentuk area sideways ya, sideways selama ini garisnya ini akan terus naik otomatis ya, seperti itu ya. Jadi masih area sideways, dan yang perlu diperhatikan memang asing itu jualan dalam jumlah yang sangat besar sekali di IHSG kita untuk akhir-akhir ini ya. Ini jualannya 1 triliun, ini 2 triliun ya.
tanggal 31, kemudian 600, 500 rata-rata, dan hari ini 800. Artinya sudah keluar berapa ini? Ini 1 triliun, ini 1,8 ya, kasarannya 1,8, 1,8 ditambah 2, 3,8, dan ini ditambah 4,8 triliun dalam 5 hari perdagangan. Itu outflow yang sangat besar sekali ya. Jadi teman-teman mesti waspada, jangan terlalu agresif ya. Saya tidak bilang bahwa ya kita akan jatuh, akan crash, tapi saya selalu menyarankan kita tidak agresif ketika melihat kondisi seperti ini. Apalagi ini berada di area resistnya ya. Ini masih ada di area resist di sini ya, 5.366 seperti itu ya. Dan ini kemarin membentuk candle doji reversal ya, bisa jadi reversal, bisa jadi candle galau seperti itu. Dan hari ini memang berhasil membal ya dengan ditariknya beberapa saham banking seperti itu ya. Jadi view saya buat IHSG masih sama, selama dia di atas 5.220 masih aman. Saya tidak bisa mereview IHSG kita dalam jangka panjang seperti itu, tapi saya lebih melihat perbagian-perbagian karena market kita sekarang sangat volatil sekali menurut saya seperti itu ya. Itu view saya. Kita lanjutkan lagi pembahasan ya. Ini sudah SMRA, SIDO, BBNI. Kita lihat SMRA. SMRA hari ini sempat jebol ya. Ini area resistnya juga ini, 2 titik ini. Dan dia kalau sampai jebol dia berpotensi uji ke sini ya, uji ke 600 sampai 580-an. Jadi buat teman-teman hati-hati sekali, akan sangat bagus kalau ini SMRA bisa bertahan di 635 ke atas ya. Itu view saya, jangan sampai kalian sangkut ini area resist sekali lagi ya, area resistnya ya. Hati-hati sekali karena supportnya ada di area 575-an ini. Seperti itu. Itu untuk SMRA. Kemudian tadi KLBF, SIDO BBNI ya. SIDO saya juga sempat gambar ya seperti ini. SIDO ini masih berada di area sideways ya, seperti itu ya. Kalau ditarik, wah ini pas sekali ternyata. Ya. Oke, 1340 ya. SIDO selama tidak turun dari 1340 masih berpotensi untuk next level ya, untuk naik seperti itu. Entah stock splitnya ini mulai ada info stock split ya. Saya harap SIDO ini saham invest, ini saham yang cukup bergeraknya lambat dan dijaga oleh bandarnya ya. Jadi buat teman yang suka fast trade, SIDO bukan saham yang cocok menurut saya seperti itu. Kemudian BBNI ya, BBNI ini masih berada di area resistnya ya. Ini sudah berhasil bertahan di area 5.000 ya, 5.000 dan kembali ke atas 5150 ya. Ini dekat resist di 5470 ya. Hati-hati sekali karena memang kalau di garis ya ini memang pas sekali ya, 5350 itu menjadi titiknya ya, titik resist ya, area resist ya, 5350 sampai 5470. Jadi buat teman-teman yang mau masuk BBNI, saran saya tunggu dulu aja. Seperti itu ya, harusnya kalian masuk ketika dia ada pullback kemarin di 5000. Itu BBNI. Kemudian KF. Saham KF ya, saham yang sempat fenomenal ya. Saham KF ini adalah area gap-nya ya, area gap. Ini hari ini closingnya di 2960 ya, 2960 tepat di garisnya ini. Dan sangat berpotensi sekali untuk menguji gap ya. Kalau dia menguji gap dan dia mantul, ini bisa jadi area spek buy ya seperti itu. Tapi kalau dia tidak kuat, kemudian dia kemungkinan akan menguji area 2600-nya. Ya ini ada Fibonacci ya. Ini semoga menjadi support yang kuat untuk menahan penurunan dari KF, karena KF ini terlihat kenaikannya sangat tajam sekali ya teman-teman ya. Kalau mau di garis uptrend lainnya juga terlalu tajam menurut saya ya. Jadi buat saham KF ini sabar supaya dia cari pijakan dulu ya. Semoga berhasil bertahan di atas resist gap ini ya. Seperti itu. Untuk KF, KLBF sudah, Akra sudah, BBRI ini saham sejuta umat juga. Ya, saham BBRI terlihat masih 3670 masih menjadi area support resist kuat ya. Ini tidak kuat, dia turun lagi ya. Seperti itu ya, hati-hati sekali kalau dia jebol di 3520-nya, maka berpotensi uji ke 3350. Itu untuk saran saya untuk saham BBRI ya. Jadi BBRI kalau mau spek buy ya di sini, bisa area sini, tapi hati-hati kalau ini jebol ya kalian harus cut loss karena memang ini sudah tidak kuat di atas 3670 ya. Area resist juga ini sebenarnya. Kemudian DOIT dan MDKA. DOIT ya, sebentar.
Saham duit ya, saham duit. Ya, saham duit ini kembali ke area sideways-nya ya. Tidak berhasil bertahan di atas 290, jadi buat teman-teman yang beli di area atas hati-hati, karena dia berpotensi uji 272. Batasnya di 272-268 ini ya. Ini harus mantul. Kalau tidak mantul, akan cukup dalam penurunannya. Itu untuk saham duit. Kemudian MDKA. MDKA ini sama view saya ya, 1691, hati-hati, ini bisa membentuk head and shoulder ya. Seperti itu kalau 1691 jebol. Kalau jebol ada 1385 ya, area kuatnya, atau di 1450. Jadi ada dua support di sini. Ya, hati-hati sekali untuk MDKA. Jadi emas dunia juga masih terkoreksi ya ini ya. Saya coba bukakan chart emas dunia. Oke, chart emas dunia hari ini saya tidak tahu ini closingnya bisa bertahan balik ke atas atau tidak, tapi kalau dia memang jebol hari ini, dia sudah jebol support ya, akan berpotensi ke 1852 untuk emas dunia. Jadi hati-hati sekali teman-teman yang masih punya saham emas, karena komoditinya tidak membaik seperti itu ya. LPPF juga sudah nyangkut lama. Ini saham yang perlu hati-hati karena kepemilikan publiknya sangat besar sekali juga. Saham LPPF kalau mau dicari titik amannya ya tentu saja di sini 1150 tidak boleh turun ya. 1150 turun bahaya buat LPPF. Oke, lanjut, masih ada waktu. Oke, ini pembahasan DKFT. Bantu lihat DKFT. Oke, DKFT ini juga saya belum sempat gambar, tapi secara ini sebentar. Ini sangat liar ya pergerakannya. Oke, kalau ditarik garis secara singkat aja di sini ya. 113 adalah kuncinya ya. Kalau dia jebol ke bawah ya otomatis dia akan uji di sini 100 ya. Di supportnya di 101. Seperti itu. Jadi untuk DKFT hati-hati, ini walaupun ini punya nikel ya. Tapi nikel, harga nikel menguat, tapi DKFT tidak membaik ya menurut saya ya. Jadi buat teman-teman mesti hati-hati untuk saham DKFT ya. PTBA. PTBA masih belum kuat di atas 2160 ya. Seperti ini. Ini masih berusaha untuk jebol ke atas ya. Seperti itu dengan titik support bawahnya di sini. 2020-an. Ya, 2020-an sampai 1998 ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya PTBA, masih belum bisa naik ya, karena memang sangkuter di sini sangat banyak sekali. Ini terlihat teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat ini sangkuternya di sini banyak sekali ya. Ini ada gap down yang gede sekali di sini ya, sampai sini 2160 sampai 2420 ya. Ini area sangkut ya. Ini orang sangkut di sini semua gara-gara dividen yang kemarin. Seperti dan bandar masih belum mau melepaskan ya ternyata. Jadi buat yang punya PTBA hati-hati. Ini percakapan teman-teman panjang sekali ini ya. Oke. Teman-teman nih kalau fungsinya bergabung nih banyak yang sharing ya di sini, bisa baca masing-masing ya. Banyak yang sharing, tapi yang pom nggak usah dilihat ya, tapi yang ngasih edukasi silahkan ya. Oke, ini ada lagi kah? BIF, saham BIF. Saham BIF ya, saham BIF ini areanya support jelas 186 ya. Jadi saham BIF selama di atas 186 masih oke, seperti itu ya. Ini area supportnya di sini 189 sampai 186. Jadi area resistnya di 208. Itu untuk BIF. Kemudian BBRI sudah, CTRA ini masih berhasil bertahan di area di atas ini ya, resistnya supportnya ya. Supportnya ada di 735 dan 740 ya. Ini area terbawahnya, jangan sampai jebol. Kalau jebol otomatis akan menguji ke
685 ya. Hati-hati untuk yang punya CTRA di harga atas, ini titik krusialnya ya. 740 dan 735 titik krusialnya. CTRA, ASI. Saham ASI ini gagal bertahan di atas Fibo ya 5225 ya, kemudian sudah sentuh ke resist 5500 tidak kuat. Kalau dia turun ya jangan sampai di bawah 5000 ya. Seperti itu. Jadi 5000 ini jadi titik penting buat ASI ya. Oke, 5000 sampai 4860. Cukup dalam ya teman-teman, jadi hati-hati sekali yang punya ASI di harga atas ya. Makanya saya sarankan teman-teman belajar technical analisa ya, kita punya kelas, teman-teman coba belajar supaya ngerti ya. Nanti akan saya kasih brosurnya ya. Saham Same ini areanya juga ada di area resist ini ya. Supportnya di 100, jadi jauh sekali, hati-hati. Dia harus membentuk fondasi ya untuk mantul ke atas ya. Kalau dia berhasil memantul ke atas ya akan baik sekali buat Same. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah Instagram dari PPC ya. Saya promokan sekalian Instagram dari PPC. Ya, ini adalah Instagram dari PPC ya. Instagram komunitas PPC.saham, teman-teman bisa follow ya. Ini para pencari cuan, teman-teman follow di sini supaya bisa dapat banyak hal ya. Ini banyak edukasi-edukasi ya, informasi-informasi yang penting ya buat teman-teman. Seperti itu. Ya ini ada diskusi ya, bagus sekali diskusinya, silakan nanti baca aja sendiri. Oke, hari ini cukuplah saya rasa ya, hari ini cukup. Buat teman-teman yang mau bergabung ke PPC, silakan masuk ke itu Telegramnya, dan di sini juga ada paket membership ya. Kalau teman-teman mau ikut paket yang berbayar, yang ada stock pick-nya, ada edukasinya, ada mentor-mentornya yang siap bantu teman-teman. Mungkin teman-teman bingung pakai broker dan lain sebagainya, pakai sekuritas masih bingung pilih yang mana, kalian bisa join ya. Dan waspada sekali ini ya, kita hanya menerima pembayaran via ini aja, dan ini adalah paket harganya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian yang satu lagi ada kelas ya, ada kelas, saya bukakan di sini ya, ini. Nah ini ada kelas ya, kelas manual trading basic ya, supaya teman-teman bisa garis ini ya, support resist bisa paham, trendline apa, chart pattern candle itu apa ya. Jadi teman-teman bisa paham. Ini harga 499.000 aja, tidak mahal. Teman-teman bisa nanya ke Hendra ya, ke Changching Mentong atau AD13P. Dan pastikan rekeningnya adalah 1170984214 ya. Oke, sekian dulu hari ini. Saya harap membantu buat teman-teman paham. Saya mohon maaf apabila menyinggung teman-teman yang lain yang nggak berkenan ya. Semua analisa di sini silahkan diolah lagi. Siapa tahu membantu buat teman-teman. Yang berguna silahkan pakai, yang nggak berguna skip aja. Seperti itu. Demikian dari saya. Selamat malam. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam cuan dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman ya.